Bagaimana ini, A? Mau kita gotong dulu aja Rusdinya? Kata Maman yang bingung melihat Rusdi yang masih duduk bersila tanpa bergerak di dalam saung. Aku dan Ahmad pun akhirnya mengangguk. Akhirnya kita bertiga mencoba untuk membawa Rusdi dengan paksa. Meskipun, "Oh, kenapa kakinya dingin gini?" Kataku yang mencoba mengangkat kakinya dan panik ketika dia merasakan kaki Rusdi yang dingin dan kaku. "Udah, A, angkat aja, gak apa-apa. Dia masih bernafas kok, meskipun kakinya kaku dan dingin," jawab Maman yang terlihat panik. "Ahmad, maaf, bisa bantu pegangin lampu minyak sama obor gak?" Kata Maman yang mencoba menahan badan Rusdi sambil menyerahkan lampu minyak dan obor agar tubuhnya yang duduk bisa berdiri dan diturunkan ke bawah saung. Namun, brak! Tiba-tiba jelangkung yang berdiri tegak di depan kita bertiga bergetar dan bergerak ke kiri dan kanan. Bahkan ketika Maman berusaha mengangkat tangannya, jelangkung itu tiba-tiba melompat dan menabrakkan dirinya ke tiang saung. Aku, Ahmad dan Maman pun mendadak kaget dan mundur beberapa langkah. Bahkan Ahmad sempat menjatuhkan obor yang menyala karena kaget, sehingga minyak tanah yang ada di dalamnya keluar dan terbakar di tanah. Untung saja obor yang Ahmad jatuhkan tidak sampai membakar saung, sehingga Ahmad mengambil kembali obor tersebut, karena itu adalah penerangan kita satu-satunya di saung ini. Tak, 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 tak. Tubuh jelangkung itu tiba-tiba bergerak lagi. Dia terlihat seperti melompat-lompat di tengah-tengah saung. Jujur, baru pertama kali aku melihat jelangkung yang bergerak seperti ini dalam hidupku. Bahkan mungkin itu juga adalah hal yang sama yang pertama kali Ahmad dan Maman lihat dalam hidupnya. "Mat, gimana ini, Mat? Jelangkungnya gerak, Mat," kataku yang kini ketakutan melihat jelangkung itu bergerak ke sana kemari. Aku benar-benar ketakutan. Aku sangat menyesali keputusannya untuk mengikuti Rusdi pada sore hari. Kalau misalkan aku menolak dan tidak membiarkan Rusdi bermain jelangkung, mungkin saja dia tidak akan mengalami hal yang menyeramkan seperti ini. Begitupun dengan Ahmad. Rusdi pun tidak akan sampai begini, duduk diam dengan tatapan kosong, apabila dia tidak membawa jelangkungnya dan memainkannya dengan kita pada hari itu. Meskipun Ahmad beberapa kali bertemu dengan makhluk halus ketika mempelajari ilmu yang diturunkan oleh bapaknya, tapi ketika di depan ada jelangkung yang bergerak-gerak dan Rusdi yang tidak sadar, hal itu membuatnya bingung untuk mengatasi kejadian ini. Rasa takut ketika melihat jelangkung itu bergerak masih terasa oleh kita bertiga, karena aku, Ahmad dan Maman tidak cukup berani untuk membawa Rusdi dengan jelangkung yang masih melompat ke sana kemari. Hingga, "Ahmad, coba pegang jelangkungnya ya, buat dia berhenti. Mau Ahmad tendang, mau Ahmad lempar, terserah. Kita mau langsung nurunin Rusdi untuk dibawa pulang." Tiba-tiba Maman berkata seperti itu sambil berjalan kembali mendekati tubuh Rusdi. Dia coba menahan rasa takut yang dirasakan oleh dirinya. Memang umur Maman lebih muda dari kita berdua. Tubuhnya paling kecil, bahkan dianggap kurang gizi. Juga, dengan umurnya yang sudah remaja, hidungnya masih mengeluarkan ingus yang selalu dia usap oleh bajunya yang pucat. Tapi, Maman memang paling berani dari kita berempat, sehingga dia maju secara perlahan dan mengangkat Rusdi agar bisa kita bawa pulang. Ahmad juga akhirnya memberanikan diri, berusaha membuat jelangkung itu diam agar tidak menggangguku dan Maman yang mengambil tubuh Rusdi. Krak! Ahmad akhirnya masuk ke dalam saung. Suara derjit kayu yang dia injak tiba-tiba terdengar, bersamaan dengan Maman yang ikut naik ke atas untuk membantu mendorong Rusdi dari atas, sedangkan aku menunggu di bawah dan menangkap Rusdi supaya bisa turun dengan mudah. Meskipun trak, trak, gerakan jelangkung itu tiba-tiba menjadi sangat liar.
Beberapa kali jelangkung itu berputar dan terus-menerus menabrakkan dirinya ke tiang dan dinding saung. Bahkan saking kerasnya, batok kelapa yang menjadi kepala dari jelangkung itu terlihat retak. Jelangkung itu seperti tidak ingin Rusdi dibawa pergi oleh kita bertiga, karena semakin lama, gerakannya semakin tidak beraturan. Rasa ingin kabur dan lari dari tempat ini semakin terasa olehku. Tapi melihat kondisi Rusdi yang duduk terdiam dengan tatapannya yang kosong dan tubuh yang kedinginan, membuatku harus menahan rasa takut ini dan menahan jelangkung itu hingga Rusdi bisa turun dan menjauhi saung. Situasinya sangat mencekam. Tangan Ahmad yang mencoba mengambil jelangkung itu terlihat bergetar. Apalagi jelangkung itu bergerak ke sana kemari, seperti ada yang menggerakkannya dengan sangat cepat. Butuh waktu beberapa menit agar Ahmad bisa memberanikan diri agar bisa memegang jelangkung tersebut, supaya bisa membuatnya diam. Meskipun ketika Ahmad menahan jelangkung itu, dirinya merasakan tekanan yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mencoba melepaskan tangannya dan membiarkan jelangkung itu bergerak sendirian. Ahmad yang kini berusaha menahan jelangkung itu agar diam, akhirnya menendang jelangkung itu keluar saung. Seketika dia berlari turun mengambil jelangkung itu lagi yang kini penuh dengan lumpur sawah dan menancapkannya di tanah yang berlumpur hingga setengah dari jelangkung itu masuk ke dalam lumpur. Namun ketika dirinya ingin menancapkannya lagi lebih dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat dengan kedua matanya. Sesuatu yang membuatnya kaget dan terjatuh ke belakang hingga membuat tubuh Ahmad penuh dengan lumpur sawah. Sesosok makhluk berwarna putih tiba-tiba muncul sambil memegang jelangkung tersebut. Tubuhnya setengah dari tubuh bagian atas seperti orang dewasa berwarna putih, botak dan bertaring, serta memakai sempak warna putih yang sudah kotor, dan bagian bawah seperti anak-anak pada umumnya, yang dengan tinggi yang menyerupai anak-anak pula. Dia seperti terlihat marah karena jelangkung yang tadi bergerak aku coba tancapkan di lumpur sawah, sehingga setengah badannya masuk ke dalam lumpur itu. Tatapannya tajam dan tertuju ke arah Ahmad. Dia berbicara dengan suara yang terdengar sangat cempreng dan sedikit tidak jelas. "Bukannya kalian yang memanggilku, tapi kenapa malah kau menancapkan jelangkung ini di sawah? Ayo kita main, bereskan main jelangkungnya. Soalnya kalau tidak, manusia itu tidak akan selamat," kata makhluk kecil itu sambil menunjuk ke arah Rusdi. "Ah!" Ahmad kaget dan berteriak sambil terjatuh di sawah yang penuh lumpur dekat saung. Dan hal itu membuat tubuhnya yang tadinya sedang berdiri dan menancapkan jelangkung tersebut tiba-tiba basah akibat air dan lumpur yang mengotori seluruh tubuh ketika terjatuh. "Ayo kita main. Ayo kita main, ah. Bereskan main jelangkungnya," kata makhluk itu dengan nada yang cempreng. Makhluk itu terus-menerus mengajak main. Sesaat ketika Ahmad untuk menancapkan jelangkung tersebut, kepalanya digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan. Jelangkung yang tadi aku tancapkan kini dia cabut kembali oleh kedua tangannya, seperti layaknya wayang. Seharusnya para makhluk itu masuk ke dalam tubuh jelangkung dan menggerakkan jelangkungnya seperti apa yang diperintahkan oleh manusia yang memainkannya. Namun kali ini berbeda. Sepertinya ada makhluk yang ikut bermain dengan mereka bertiga, karena mereka hanya bertiga ketika memainkan jelangkung itu. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Angka yang ganjil akan memancing para makhluk yang ada di sekitar mereka agar membuatnya menjadi angka yang genap. Di satu sisi, aku dan Maman masih terus-menerus berusaha menurunkan Rusdi yang masih duduk dan tidak bergerak dari atas saung. Kita terlihat sedang kesusahan karena Rusdi seperti ada sesuatu yang menahannya agar tubuhnya tidak bisa bergerak
dari tempatnya pada saat ini. Ah, tarik kak. Perasaan tadi kita bisa gerakin Rusdi sebelum jelangkung itu bergerak, kata Maman dalam keadaan panik. Maman berusaha mendorong Rusdi dari atas. Urat-uratnya terlihat keluar dengan keringat yang bercucuran. Untuk mendorong Rusdi dari duduknya di dalam saung, sedangkan aku menarik Maman dari bawah agar bisa membantunya membawa Rusdi menjauhi saung itu. Susah bungsu, susah. Rusdi nggak bisa bergerak. Aku dan Maman terus-menerus berusaha membawa Rusdi di tengah-tengah suara kodok dan jangkrik yang mengisi malam di persawahan kampung ujung pada malam itu. Lampu minyak dan obor yang mereka bawa sengaja kita simpan di atas tanah, mencoba menerangi kita karena hanya itu penerangan satu-satunya. Kita tidak sadar bahwa makhluk yang membuat Rusdi seperti ini sudah menampakkan dirinya. Hingga secara tiba-tiba makhluk itu menghilang di depan Ahmad dan seketika muncul tepat di belakangku dengan nada cemprengnya. Mau apa bawa manusia itu? Kan kita bereskan dulu main jelangkungnya. Makhluk itu hilang dalam sekejap mata, bahkan menjatuhkan jelangkung yang dia pegang depan Ahmad, sehingga jelangkung itu jatuh kembali ke lumpur. Aku yang sedang berusaha menarik Rusdi tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan melihat salah satu makhluk itu muncul. Makhluk kecil berwarna putih dengan tangannya yang keriput tiba-tiba muncul dan menarik bajuku pada saat itu.